Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika pada program linear. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak udah sempat menyinggung tentang permasalahan matematika dalam program linear itu sama aja kayak bentuk soal cerita. Jadi nanti untuk langkah-langkah pengerjaannya sebenarnya ini gabungan dari materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya, dimana langkah-langkahnya itu ada bagaimana cara menentukan model matematikanya. Ini sama kayak di pertemuan minggu lalu, terus menentukan daerah himpunan penyelesaian atau di pertemuan 2 minggu yang lalu, dan untuk substitusi, terus yang terakhir substitusi titik ke fungsi tujuan ini di pertemuan sebelumnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan variabel yang akan dipakai. Jadi variabelnya itu bisa berupa variabel X atau Y. Ini bisa berupa variabel X atau variabel Y. Biasanya variabel X sama variabel Y ya. Terus yang kedua menentukan model matematikanya. Nah, ini menentukan model matematika sama aja kayak menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Misalkan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 4 dan sebagainya, yang kayak gitu-gitu contohnya. Terus yang kedua menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti ini kita gambar grafiknya. Gambar grafik di sumbu X dan sumbu Y, dan kita cari daerah himpunan penyelesaian. Sama kayak di pertemuan pertama, pertemuan awal-awal 2 minggu yang lalu lah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kita substitusi titik-titik dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, titik-titik ini kita substitusi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini, kalau Bapak biasanya nulis fungsi tujuan itu lambangnya Z besar. Fungsi tujuannya. Nah, itu. Ini sama kayak di pertemuan sebelumnya, gimana kita mensubstitusi titik-titik yang ada di daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuan. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk yang pertama, soalnya itu adalah seorang pengusaha perumahan memiliki lahan seluas 10.000 meter persegi. Yang perlu kita catat adalah yang ini nih. Ini 10.000 meter perseginya perlu kita catat, dan akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk membangun rumah tipe A diperlukan tanah seluas 100 meter persegi untuk yang tipe A, dan tipe B-nya 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun adalah 125 unit. Ini Bapak kasih warna yang beda. 125 unit. Jika keuntungan penjualan rumah tipe A dan tipe B adalah 15 juta dan 12 juta, berapa keuntungan maksimum yang didapat? Berarti yang pengen kita cari adalah keuntungan maksimumnya dari 15 juta dan 12 juta ini. Nah, pertama, kita lihat di slide sebelumnya itu, langkah pertama itu kita harus menentukan variabelnya dulu. Variabel X dan Y-nya itu sebagai apa? Karena kan kita biasanya pakai variabel X dan Y. Sekarang kita tentukan dulu variabel X dan Y-nya itu sebagai apa. Kita tentukan variabelnya. Variabel. Untuk yang X itu kita bisa misalkan dengan jumlah rumah tipe A. Jumlah rumah tipe A. Terus untuk yang Y-nya itu jumlah rumah juga, tapi yang tipe B. Kayak gini aja. Terus untuk membangun rumah tipe A, sekarang ini kan udah menentukan variabel. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan model matematika. Model matematikanya. Nah, di sini kita perhatikan kalimat yang kedua,
mulai dari untuk membangun rumah tipe A, untuk membangun rumah tipe A, nih. Untuk membangun rumah tipe A diperlukan tanah seluas 100 meter dan 75 meter persegi. Dan lahan yang dipunya itu kan 10.000 ya enggak? Logikanya berarti ini rumah tipe A sama rumah tipe B itu masing-masing dikalikan dengan luasnya. Jadi untuk pembuatan model yang pertama itu, untuk model yang pertama berarti kita dapat X-nya itu 100X untuk rumah tipe A dikali X. Terus rumah tipe B-nya, luas rumah tipe B 75 meter dikali Y. Nah ini harus kurang dari, karena kan lahan yang digunakan hanya 10.000. Jadi nggak boleh lebih dari 10.000. Nah ini untuk model matematika yang pertama. Ini bisa disederhanain, tapi nanti dulu kita tentukan model matematikanya dulu. Ini model matematikanya. Terus untuk selanjutnya, jumlah rumah yang dibangun adalah 125 unit. Berarti kita dapat X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 125 unit. Kayak gitu. Jumlah rumahnya untuk rumah tipe A dan tipe B itu hanya 125, nggak boleh lebih. Kayak gitu. Terus selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya atau Z-nya itu sama dengan 15 juta. 15 juta dikali X ditambah 12 juta kali Y. Kayak gini. Atau nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa jutanya, tapi nanti di jawaban terakhirnya kita tambahkan juta ya. Berarti 15X ditambah 12Y. Supaya lebih simpel aja pembuatan model matematikanya. Intinya seperti ini. Nah, ini masih bisa disederhanakan model matematikanya. Boleh kok kalau mau disederhanain. Jadi nggak masalah. Di sini Bapak mau sederhanakan model matematikanya, berarti kita bagi 25 ya untuk yang persamaan yang pertama. Berarti kan jadi X plus 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 40. Berarti kan 400. Ya enggak? 400. Masing-masing dibagi 25. Terus untuk persamaan yang kedua itu kan dapatnya X plus Y kurang dari sama dengan 125. Berarti variabel yang kita pakai nanti yang ini aja nih, yang bentuknya lebih sederhana. Nah ini perlu kita cari, langkah selanjutnya itu kita cari daerah himpunan penyelesaiannya untuk mendapatkan titik-titik daerah himpunan penyelesaiannya. Nah ini kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya seperti biasa. Sumbu X, terus ini sumbu Y-nya. Nah berarti dari sini kan bisa kita tentukan nih koordinat-koordinatnya kayak biasa ya. Untuk yang pertama, persamaan yang pertama kita warnain warna biru. Berarti kita dapat X-nya itu ada di, ini X yang ada di sumbunya ya. Bukan nilai dari X-nya itu berapa, tapi X yang ada di sumbu X-nya itu ada di koordinat berapa. Berarti kan kita dapat 400 dibagi 4, berarti 100. Terus untuk Y-nya itu 400 bagi 3 ya, 400 bagi 3 itu sekitar 133,33 sekian. Ini untuk Y-nya. Terus untuk persamaan yang kedua atau pertidaksamaan yang kedua, ini kan berarti X sama Y-nya masing-masing ada di 125 dan 125. Ini tinggal kita buat aja. Nah ini kan nggak mungkin ya kotak-kotak ini sampai ke 133 ke atas atau 125 ke kanan. Berarti kita pakai skala aja. Skalanya di sini kita akan pakai
1:20 aja ya. Berarti di sini kan karena 1:10 kayaknya juga masih kurang. 1:20 berarti kan di sini 20 misalkan, terus 40 dan seterusnya. Berarti untuk yang X-nya yang birunya dulu ya. Bapak buat yang biru berarti kan ada 100, berarti 1 2 3 4 5 X-nya ada di 100, berarti di sini 100 nih. Sini 100. Terus Y-nya ada di 1 3 1 2 3 4 5. Di sini 100, ini 120. Di sini 140, berarti kan 130-nya ada di sekitar sini ya. Di sekitar sini. Ini 133,3 ada di sekitar sini. Ini tinggal kita buat garis untuk yang birunya. Kemungkinan seperti ini. Terus yang 125 kan berarti ada di sebelah kanannya 120. Ini kan 120. Berarti kan 125 ada di kanannya sedikit, ada di sini. Terus 125 lagi, berarti 125 ada di sini. Jadi masih berpotongan di sini. Ya, anggaplah di sini 125. Skalanya masih terlalu kecil ya, tapi nggak bisa lebih besar juga. Kurang lurus, gambarnya kurang lurus. Ya, anggaplah seperti ini, 125. Walaupun nggak lurus-lurus sama, tapi kira-kira seperti ini untuk penggambarannya. Nah, kalau misalkan di sini 125 di sini, berarti kan karena dia kurang dari sama kurang dari, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di dalam. Ada di dalam sini. Nah, berarti ada di koordinat berapa aja? Ada di koordinat 0,125 yang ini. Terus ada di sini. Ada di koordinat 100,0. Ini 0,125 sama di koordinat ini yang nggak kita ketahui. Nah, sekarang kita cari nih koordinat tempat yang tidak kita ketahui ini. Berapa sih koordinatnya? Nah, caranya kita eliminasi substitusi. Eliminasi dan substitusi. Dari apa? Dari persamaan yang saling bertemu, persamaan garis yang saling bertemu, yang biru sama yang hijau. Berarti kan persamaan yang ini, yang kedua ini. Udah tinggal kita buat persamaannya aja. 4x plus 3y sama dengan 400. X plus y sama dengan 125. Nah, ini kita samakan penyebutnya, berarti atas dikali 1, bawahnya dikali 3 ya. 3 supaya sama. Berarti kan atasnya jadi 4x plus 3y tetap sama dengan 400. Yang bawahnya jadi 3x plus 3y sama dengan 375. 3y-nya habis karena sama-sama 3y. Kita kurang. Di sisanya x-nya sama dengan 25. Nah, ini mungkin emang sekitar di 25 nih. X-nya 25, kita dapat X-nya 25. Sekarang Y-nya. Kita pakai persamaan yang kedua, X plus, nah kebalik. Berarti langsung aja kita pakai persamaan yang kedua. Berarti kan jadi 25 ditambah Y sama dengan 125. Berarti Y-nya kita dapat 100. Berarti untuk titik selanjutnya yang di sini itu 25,100. Berarti kita punya 3 titik. 3 titik yang udah kita dapat itu adalah 100,0, 100,0, terus 0,125 dan 25,100. Nah, ini kita substitusi ke fungsi tujuan. Nah, untuk titik-titiknya kan tadi 125.
Maaf. Tadi berapa aja? 100 terus 125 sama titik-titiknya kan ada 100,0 125 0,125 maaf 0,125 sama yang terakhir 25,100 gitu. Nah ini kita substitusi ke fungsi z-nya. Tadi fungsi z-nya kayak gimana? Z-nya itu kan tadi 15 sama 12 yang ini ya kan. Ya udah berarti tinggal kita kalikan aja. Berarti z-nya sama dengan 15 dikali 100 ditambah 12 kali 0. Ini untuk yang pertama ya. Berarti kan kita dapat hasilnya yang pertama itu 1500 juta ya. 1500 juta berarti kan 1,5 M ya. 1,5 M. Terus untuk yang kedua fungsi z-nya itu sama dengan 15 dikali 0 ditambah 12 dikali 125. Nah sekarang 12 dikali 125 tuh berapa? Nah ini 125 dikali 12 juga hasilnya 1500 juta. Sama ya 1,5 miliar. Terus untuk yang ketiga fungsi z-nya sama dengan berarti 15 dikali 25 ditambah 12 dikali 100. Nah ini hasilnya 15 kali 25 berarti kan 375 ditambah 120 1200 maaf. Berarti yang kedua dapat 1575 atau 1,5 miliar. 1,575 miliar. Itu. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya keuntungan maksimumnya itu keuntungan maksimum ketika penjualan rumah tipe A itu jumlahnya 25 dan rumah tipe B-nya itu 100 dengan hasil keuntungannya adalah 1575 ini gitu. 1.575 juta rupiah. Nah itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Diketahui roti jenis A memerlukan 300 gram tepung dan 80 gram mentega untuk pembuatannya. Terus untuk roti B memerlukan 200 gram tepung dan 40 gram mentega. Persediaan yang ada itu adalah 4 kg tepung dan 1 kg mentega. Jika keuntungan penjualan roti A adalah 18.000 dan roti B adalah 14.000, agar keuntungan maksimum maka berapa jumlah roti A dan B yang harus terjual. Nah, berdasarkan bahan berarti kan terbatas ya, terbatas untuk pembuatannya. Berarti untuk model matematikanya atau variabelnya dulu, untuk variabel X dan Y-nya kita tentukan dulu. Berarti kan sama kayak tadi, untuk X-nya itu jumlah roti A, terus untuk Y-nya jumlah roti B. Kayak gini aja sih, untuk X sama Y-nya kayak gini. Jumlah roti A dan jumlah roti B. Terus gimana cara membuat
variabelnya. Nah, untuk khusus bentuk soal yang seperti ini, misalkan memerlukan bahan atau pengerjaan dalam pembuatan variabel A dan variabel B, di sini Bapak biasanya menggunakan tabel bantu kayak gini. Jadi untuk roti A terus roti B kayak gini. Terus bahannya itu kan ada tepung sama mentega. Nah, tepung sama mentega ini kan punya maksimum nanti. Nah, roti A kan memerlukan 300 tepung sama 80 gram mentega. Sedangkan roti B itu memerlukan 200 tepung sama 40 gram mentega. Dengan total maksimumnya itu persediaan tepungnya itu adalah 4.000 gram ya kan. Berarti kan 4 kilogram kan berarti sama aja 4.000 gram. Terus untuk yang mentega persediaannya 1.000 gram atau 1 kilogram. Kayak gini. Biasanya tabel bantu yang Bapak buat seperti ini. Atau biasanya Bapak batasin kayak gini. Jadi biar lebih kelihatan jelas. Jadi untuk tepung disejajarkan kayak gini. Terus untuk yang mentega juga disejajarkan. Jadi tinggal kita buat untuk variabelnya karena X, berarti di sini karena roti A sebagai X dan roti B sebagai Y, ini tinggal kita buat aja seperti ini untuk variabelnya. Berarti 300 X ditambah 200 Y itu kurang dari sama dengan 4.000. Terus yang kedua itu 80X plus 40Y kurang dari sama dengan 1.000. Nah, ini langsung Bapak sederhanakan di bawahnya aja ya. Langsung Bapak sederhanakan di bawahnya, berarti kan untuk yang persamaan pertama bisa dibagi 100, berarti kan sisa X, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Ya enggak? Terus untuk yang persamaan kedua bisa dibagi 40, berarti kan sisa 2X plus Y kurang dari sama dengan 25, ya kan? 25. Udah. Dari sini kita tinggal menentukan persamaan garisnya aja. Kita buat kayak tadi ya, Kita cari garis-garisnya atau gambar garis lurusnya di sini. Bapak gambar sumbu X sama sumbu Y-nya dulu. Aduh, salah papan. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Nah, berarti kan dari sini bisa kita buat ya. Berarti kan kita dapat yang biru dulu. Yang pertama itu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Berarti ini untuk X-nya itu sama dengan 40 bagi 3 itu sekitar berapa nih? Oh ya, yang ini Y-nya itu kan 20. Berarti kan kalau ini sekitar 13,3 ya, 13,3 sekian. Nah, untuk yang persamaan kedua kita warna hijau aja biar beda. 2X plus Y kurang dari sama dengan 25, berarti untuk X-nya kan sama dengan 12,5, Y-nya sama dengan 25. Udah tinggal kita buat aja garis-garisnya. Untuk yang biru dulu. Yang biru kan ada di 13 sama 20. Nah, ini skalanya kita buat berapa banding berapa ya? 2. Di sini kalau misalkan 2 cukup nggak ya? 2 4 6 8 nggak cukup. X-nya nggak cukup, berarti kita buat skalanya kayak biasa.
Satu kotaknya itu 2 hitungan. Satu kotaknya itu 2 hitungan. Berarti X-nya kan ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 13,3. Terus 20-nya berarti ada di 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Berarti di sini 20. Terus untuk yang selanjutnya itu ada, ini tinggal kita garisin dulu. Yang biru, yang biru kira-kira garisnya seperti ini. Terus untuk yang hijau 12,5 berarti ada di sini 12 ada di sini, kemungkinan ada di sini 12,5. Terus setelah 12,5 itu ada 25 karena nggak muat kita ambil di paling ujung aja ya. Kita ambil di paling ujung, berarti ada di sekitar sini. Nah berarti ini 25. Kenapa tipis banget ya warna hijaunya? Nah ini untuk persamaan atau gambar grafiknya. Karena persamaan grafiknya itu kurang dari dan kurang dari, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di dalam sini. Himpunan penyelesaiannya ada di dalam. Himpunan penyelesaiannya ada di sini. Gitu. Ada di sini himpunan penyelesaiannya. Terus untuk koordinatnya berarti ada di sini dan di sini. Berarti untuk titik-titiknya ada di, kalau yang ini titiknya berarti 0,20. Kalau yang ini berarti 12,5,0. X-nya 12,5, Y-nya 0. Nah, sekarang yang titik potongnya ini, kita nggak tahu nih titik potongnya berapa. Nah, caranya sama kayak tadi. Caranya kita cari dengan eliminasi substitusi. Kita cari pakai eliminasi substitusi. Sama kayak tadi, eliminasi substitusi persamaan berarti 3X plus 2Y dibikin sama dengan 40. Terus 2X plus Y sama dengan 25. Ini kita samakan penyebutnya, kita samakan yang Y-nya. Berarti jadinya ini terlalu mepet ke sini, kurang kecil. Biar muat ya. 3X plus 2Y sama dengan 40. Terus yang 2X plus Y sama dengan 25. Atasnya kali 1, bawahnya kali 2. Berarti jadinya 3X plus 2Y sama dengan 40. 4X plus 2Y sama dengan 50. Ini dikurang, berarti hasilnya X-nya itu 10 ya. X-nya 10. Terus Y-nya, kalau X-nya 10, berarti Y-nya 5 ya. Berarti kan tinggal 2 dikali 10 ditambah Y sama dengan 25. Berarti Y-nya sama dengan, ini kan 2 kali 10 kan 20. 20 pindah ke kanan jadi dikurang ya. Berarti sisa 5. Berarti koordinat yang ini itu sekitar 10,5. Udah. Dari sini kita dapat, tinggal kita masukkan ke fungsi tujuan. Oh ya, fungsi tujuannya belum kita buat ya. Fungsi tujuannya itu Z-nya sama dengan 18.000 X ditambah 14.000 Y. Ya enggak? Kita masukin ke slide selanjutnya. Ada 12,5,0. Ada 12,5,0 sama
0,20, 0,20, terus yang terakhir itu 10,5. Nah, untuk fungsi Z-nya kan tadi 18.000 X ditambah 14.000 Y, ya nggak? Ya, tinggal kita substitusi aja. Berarti 18.000 dikali 12,5 ditambah 14.000 dikali 0. Berarti kita dapat untuk persamaan yang pertama itu hasilnya 225.000. Terus untuk yang kedua, berarti kan 18.000 dikali 0 ditambah 14.000 dikali 20. Ini kurang 1 0 nih. Berarti kita dapat hasil yang kedua itu sama dengan 280.000. Terus yang terakhir, berarti 18.000 dikali 10 ditambah 14.000 dikali 5. Ini kan hasilnya 180.000 ditambah 70.000. Nah, ini hasil totalnya 250.000. Nah, ternyata nilai maksimumnya itu ada di sini. Berarti untuk mendapatkan keuntungan maksimum, penjualannya harus dimaksimalkan ke roti B, harus 20 roti B untuk mendapatkan nilai yang maksimum, dengan penghasilannya itu adalah 250.000. Nah, seperti itu untuk contoh permasalahan matematika. Oke, paling ini dulu untuk contoh permasalahan matematika. Silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak sediakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi